hatiku. Kau jam hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya.
rindu selalu bersamamu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku suka hadirat-Mu. Terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, rindu selalu bersamamu, rindu selalu bersamamu, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, menyembah-Mu dengan segenap, oh menyembah-Mu dengan segenap haleluya.
dengan segenap hatiku. Haleluya, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tepukan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan darah-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku, sekali katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Untuk kami boleh mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Di mana kami boleh semakin mengenal watak-Mu Tuhan. Boleh semakin mengenal siapa Engkau. Karena Engkau menyatakan diri-Mu, bahkan Engkau secara diam-diam hidup dan mengalir di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat pilihan-Mu Tuhan. Mau semakin hari semakin mengalami Engkau Tuhan.
Sehingga kami boleh semakin betah tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sehingga pikiran kami boleh menyatu dengan pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Kami boleh tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tariklah kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Hanya Engkau yang bisa menolong kami untuk kami dapat hidup sebagaimana yang sudah Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menundukkan hati kami ini Tuhan. Kami menundukkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikanlah perkataan-perkataanmu bagi kami Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu sendiri Tuhan. Sampaikanlah kepada kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami menginginkan Engkau semakin hari, semakin dalam Tuhan. Terima kasih. Lumasilah mata kami supaya kami dapat memandang-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa artinya menghormati Engkau Tuhan. Apa artinya takut akan Engkau Tuhan. Penuhilah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kiranya Engkau mendapatkan hati kami lagi pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi teman. Halo, selamat pagi semua. Baik. Shalom Pak Dedi. Selamat pagi. Oke, baik. Tuhan. Salam juga yang di radio. Ada yang di radio? Hah? Nggak ada? Baiklah. Oke, mari kita mulai ya. Oke. Sama halnya dengan pekerjaan penciptaan Yahweh atau pekerjaannya di Israel, betapapun hebatnya pekerjaan tersebut, itu tetap ketinggalan zaman. Ya. Dan akan tiba saatnya pekerjaan itu berlalu. Begitu ya, betapapun hebatnya. Kita nggak boleh terus membangga-banggakan itu. Gitu. Nah itulah yang terus diingat oleh orang Yahudi gitu. Makanya mereka tinggal dalam pekerjaan itu. Makanya mereka terus meminta kepada Tuhan Yesus, tunjukkan lebih banyak lagi gitu. Musa juga bikin mana turun dari sorga katanya, kasih kami mana katanya.
Tuhan kasih yang lebih tinggi lagi. Bukanmu saya kasih kamu itu, tapi Bapakku. Tapi tahu nggak? Akulah mana yang sesungguhnya. Gitu. Jadi yang itu cuman apa namanya? Ya bayangan aja. Makanya dibilang, akulah roti yang turun dari sorga. Hmm. Jadi tubuhku ini benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Akulah sebetulnya makanan yang sesungguhnya itu. Ini sangat menggoncangkan mereka, saudara. Makanya sekali lagi kan dikatakan, aku akan menggoncangkan sekali lagi. Bukan hanya langit saja, tapi juga bumi. Ya, kebalikannya. Ya. Kita dulu berpikir, oh terjadi gempa, terjadi peristiwa yang hebat, apa gitu. Sebetulnya digoncang dengan firman-Nya. Belum lagi ada dibilang, eh jadi akan ada satu generasi katanya yang keluar dari kesusahan besar. Nah, pikir orang, saudara, kesusahan besar itu adalah penderitaan, penganiayaan, gitu, saudara. Kesusahan besar itu, saudara, adalah eh, bagaimana mengalami Tuhan yang tersembunyi itu, saudara. Iya, sebetulnya kesusahan besarnya itu di situ. Gitu. Bagaimana bisa mengalami Tuhan itu sendiri, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang paling dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh Ayub gitu. Itu jadi begitu ada contoh seperti itu, saudara, maka generasi selanjutnya akan mengalami goncangan yang hebat di dalam batinnya, gitu, saudara. Ya, kita diizinkan mengalami sedikit, jadi bukan pada penderitaannya itu loh, saudara, sebetulnya intinya gitu kan. Jadi ketika kita di masa-masa apa ya, sampai kita itu bisa dikatakan itu seperti antara hidup dan mati gitu. Itu bukan masalah hidup dan mati secara fisik gitu. Bukan itu intinya gitu. Jadi ketika kita itu seperti tidak ada pilihan lagi gitu. Untuk waktu yang cukup lama, saudara, kalau kita hitung-hitung ya. Sejak oh, keluar dari kenyamanan gitu ya. Lalu eh, terjadi lagi berikutnya, terjadi lagi berikutnya gitu. Sampai apa sih yang diinginkan Tuhan ini gitu. Jadi ada banyak hal yang dijelaskan oleh Tuhan dengan firman yang baru ini, saudara. Itu benar-benar menggoncangkan iman kita. Ya. Saudara, kalau saudara belum mencapai hal-hal tersebut, gitu, harusnya sih akan bisa mencapainya karena kita kan pasti mengalami kebosanan kan dalam hidup ini kan. Pasti yang misalnya tidak kita capai gitu kan, sudah kita capai kan. Dan kan di hadapan kita banyak sekali contoh yang bisa kita perhatikan. Apa kebahagiaan di dunia ini? Punya apa?
mungkin sudah menikah, punya anak, apalagi. Tapi cobalah lihat, cobalah perhatikan gitu. Apakah mereka sudah memperoleh kebahagiaan itu? Ya kan? Ketika kita diizinkan mengalami itu semua gitu, kita cek saja diri kita, apakah sudah bahagia? Tidakkah? Sepanjang hari yang kita lalui, mungkin kesimpulan kita sama seperti yang dialami oleh Salomo lah, yang dialami oleh Lamek lah. Kan setelah kehidupan itu seribuan tahun gitu kan. Pas waktu di zamannya Lamek gitu kan. Kan Lamek itu bilang ketika uh, lahirnya anaknya Nuh itu kan. Kan dia bernubuat bahwa Nuh itu akan menjadi penghiburan bagi kita di tengah segala kesukaran yang kita alami. Oleh karena Tuhan telah mengutuk bumi. Kan semuanya terjadi sesuai dengan skenario, saudara. Ya, Tuhan di atas semuanya gitu. Ya kan? Tuhan menciptakan manusia, dia tidak merancangkan bahwa semuanya, tidak merancangkan penderitaan bagi manusia. Tuhan sangat membenci penderitaan. Oke? Jadi manusia itu kan jatuh karena melanggar firman. Seandainya mereka tidak melanggar firman, mereka tentu akan hidup bahagia di Taman Eden. Tapi sampai berapa lama? Tentu suatu saat mereka akan memakan buah itu. Itu ceritanya kan. Kan firman yang mengatakan beranak cucu itu bukan sebelum mereka jatuh, tapi sesudah mereka jatuh kan. Nah, makanya ada firman itu. Nah, saudara, itu kan berjalan terus gitu. Saudara, ada sesuatu yang mungkin jadi rasanya gitu sekarang ini, saudara. Kita mulai menyelami sedikit. Sebetulnya Allah itu gimana sih? Pikiran kita selama ini kan, Allah itu, ya dia Allah, Maha Kuasa. Menurut kita, kalau seseorang itu berkuasa, kuasa di tangannya, dia menciptakan, harusnya kan dia bisa lakukan apa saja. Tetapi ternyata, saudara, di tengah mungkin yang menurut manusia itu adalah kekuatan Tuhan. Di situ, saudara, terletak dalam tanda kutip kelemahan Tuhan. Apa itu, saudara? Kasihnya yang sangat besar. Ya, seperti kita ketahui, saudara, dia memang mendambakan kasih manusia, ciptaan. Tapi dia tidak pernah memaksakan manusia untuk mengasihi. Karena itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Itu satu kejijikan di hadapan Tuhan. Makanya kan ketika manusia itu ketika tahu harus mempersembahkan korban gitu, wah,
tapi mereka tidak berubah gitu, maka dia sangat membenci itu, saudara. Untuk apa korban-korbanmu yang banyak itu, gitu. Nah, jadi sekarang ini, saudara, dia itu apa ya? Dia coba cerita kepada sekelompok kecil, saudara. Yaitu saudara yang ada di sini. Gitu. Itu sudah lama, saudara. Ya, mungkin udah saudara, oh enggak lah, mana Tuhan itu. Iya, apa yang kau dengar sekarang, apa yang kau dengar setiap hari, di sana Tuhan berbicara. Dia pakai, kadang-kadang dia langsung berbicara melalui mulutnya sendiri, tapi terkadang dia pakai sudut pandang orang ketiga. Nah, gitu. Siapa, saudara, sudut pandang orang ketiga? Kadang langsung roh yang di sorga itu bicara. Itulah Bapak. Ya, kadang melalui Tuhan itu sendiri, melalui dagingnya. Oke, tapi satu lagi, dia pakai orang ketiga. Siapa orang ketiga? Nah, kitalah orang ketiga. Sayalah orang ketiga. Dia pakai menurut perspektif saya gitu. Dia berbicara melalui itu. Oh, saudara, ketika Tuhan Yesus itu menyatakan, ketika dia menyatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Itu murid-muridnya itu terus merenungkan kata-kata. Mereka itu kayak, masa sih? Gitu. Tapi kadang mereka nggak berani mengucapkan. Cuma ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan, mereka itu heran. Saudara. Siapakah orang ini? Gitu. Iya. Kalau saudara di pihaknya Tuhan Yesus, ya, saudara, coba bayangkan diri saudara adalah Tuhan Yesus itu. Manusia biasa, sama seperti kita. Hanya saja dia tidak dirusak. Namun, dia mengalami pencobaan yang sama seperti kita. Makanya dia punya kehendak, kan, saudara. Dia punya perasaan. Perasaan sebagai manusia. Dan kalau saudara lihat gitu kan, apa kamu tidak tahu kalau aku harus ada di rumah Bapakku? Bayangkan itu umur 12 tahun. Dia merasakan sesuatu bagaimana, ya benar-benar dia di situ. Tapi Roh Kudus itu menuntunnya harus pulang kepada orang tuanya. Dari situ, saudara, dia hidup bersama dengan orang tuanya. Kita nggak tahu umur berapa ya, mungkin tidak lama setelah dia itu lahir kan, mungkin taruhlah kayak kita ini kan ada jarak-jarak. Karena kalau dia itu kan berarti kan anak pertamanya Yusuf dan Maria itu kan tentu adiknya Yesus. Ya kan? Tentu, saudara, dia itu tentu bagaimana seperti kita punya adik gitu. Setelah saudara besar gitu kan. Tentu, saudara, perasaannya Yusuf kepada anak yang dilahirkannya sendiri tentu apa ya, lebih kuat ya. Betul nggak, saudara? Makanya saudara sempatkan ketika Abraham itu
memiliki anak Ismail itu sudah sampai 13 tahun, bayang. Baru lahirlah Ishak gitu. Makanya ketika eh, pas udah mau apa namanya si Ishak itu mau lahir, kan dia bilang kan, udahlah biarlah si Ismail ini gitu. Ya karena dilahirkan dari dirinya sendiri loh. Gitu. Cuman saudara, kesombongan itu kan turun juga kepada Hagar kan. Jadi dia menganggap rendah nyonyanya kan. Saya itu dia kerusakan. Padahal itu kan karena sarannya Sarah juga kan. Dan pada waktu itu saudara itu wajar gitu. Jadi sebetulnya eh, Hagar itu tidak berhak sedikit pun atas anak itu. Hukum pada waktu itu saudara. Tidak berhak walaupun dia yang melahirkan. Tapi saudara, eh, Abraham kan menjadi mencintai dia kan. Karena melahirkan anak bagi dia. Kalian lihat itu pemisahan itu kan. Tetapi saudara lihat bagaimana Sarah. Sarah itu sadar. Dia itu adalah istri yang sesungguhnya. Gitu kan? Nah, dia saudara kalau sudah sampai ke arah sini kan. Saya sering kalau sudah dengar gitu ya. Ulang gitu. Saya kadang-kadang pikir. Kenapa ya kok pindah ke arah lainnya gitu. Saya kadang-kadang berusaha saudara untuk ini saudara. Untuk tetap fokus di satu misalnya ketika seperti ini gitu. Tapi kalau saya dengar ulang saudara ya, ini kemana ya? Kan kita sudah seperti ke arah mana nih? Seperti nggak berhubungan dengan yang tadi gitu kan. Nah, disitulah saudara kita itu, Tuhan itu membuktikan. Kalau untuk mengalami pengenalan akan Tuhan itu saudara, dia itu selalu baru saudara. Ketika mau menjelaskan seperti ini. Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi saudara. Jadi, Sarah itu dia sampai bilang, usir dia. Sakit kan bagi Abraham. Ya, walaupun pada waktu itu uh, belum dia dengar firman, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia akan satu roh dengan dia kan, satu roh dengan Tuhan katanya kan. Sama ketika dia mengikatkan dirinya dengan perempuan itu, kan mereka menjadi satu. Gitu ya. Jadi dia menjadi satu dengan Hagar itu ya. Sehingga saudara, ketika Sarah bilang seperti itu kan menjadi, kan dibilang, dia sangat kayak gini sih, gitu loh. Makanya saya bilang, loh, itu kan hambamu. Kamu berhak atas dia, katanya. Ngapain kamu ini, katanya. Sudah, usir dia. Dan anak itu, katanya. Iya, itu memang bukan anakmu. Tapi itu anakku loh. Karena lama dia nggak punya anak, sudah. Sedangkan orang yang, apa namanya, ngangkat anak aja, saudara. Benar-benar gitu.
Bahkan kadang-kadang berlebih kasihnya itu. Nah, jadi saudara, ketika diusirnya, maka ketika dibilang diusir, Tuhan kan berfirman kepada Abraham kan, dengarkan perkataan istrimu, katanya. Dengan berat hati, saudara bayangkan dikasih apa namanya keledai untuk dia gitu, lalu dinaikkan istrinya gitu, Sarah gitu, Hagar gitu, lalu diangkat anak, udah besar anaknya itu lah saudara. Gimana perasaannya saudara? Gimana perasaannya Ismail ketika diusir? Nangis kan? Pasti kan dicium kan? Pasti seorang ayah saudara. Gimana saudara? Sakit ya? Tapi itu firman Tuhan. Mungkin kalau tidak datang firman Tuhan, mereka masih bertengkar saudara. Sarah dan Abraham pasti akan bertengkar saudara. Tapi karena firman Tuhan, Abraham harus taat saudara. Seperti itulah sering saudara dalam perjalanan kita saudara. Dikoncang gitu. Iya. Itu sebabnya saya katakan, kalau bukan karena firman, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mengalami persekutuan seperti ini. Saudara. Iya. Berapa kali saya digoncang. Iya. Kadang-kadang kalau ada di antara saudara yang rasanya gitu, sudah benar-benar saudara, kita itu berjumpa Tuhan setiap hari gitu ya. Tapi kadang uh, sikap saudara nggak bisa buat fokus gitu, nggak bisa lancar tiap hari gitu ya. Memberikan hati saudara gitu ya. Kadang saudara lebih memilih yang lain gitu. Apalagi kalau misalnya sudah berhubungan dengan diri saya gitu. Sudah 2 kali nggak ibadah karena tangan sakit gitu kan. 2 kali bayangin. Saya perhatikan ikut ikut Zoom nggak pas ibadah hari Minggu itu. Dengerin YouTube nggak lihat. Nggak 2 kali. Pas minggu ketiga ketika tangan sudah bisa gitu diangkatnya. Di hari harusnya jumpa sama Tuhan. Lebih memilih kerja di luar. Saya itu saudara dalam hati saya gini. Iya, ya orang nggak akan merasakan gitu apa yang saya rasakan. Ya, di saat orang yang menurut saya di tempat ini harusnya gitu. Ya, bagaimana dulu dia mungkin ketika sendirian dulu di sini. Dia mengetahui bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan sepenuh waktu. Jadi kalau sampai nggak ikut Zoom gitu, memilih mendengarkan di bawah gitu, tapi saya tuh, iya. Kadang saudara saya harus ungkapkan ini saudara kepada saudara gitu ya. Sedang menceritakan gitu. Ketika saya ungkapkan perasaan ini, tahukah saudara, saudara akan bisa tahu apa perasaan Tuhan. Setelah saya katakan tadi kan, roh Tuhan itu sendiri, Tuhan berbicara
langsung dari Tuhan itu sendiri, dari rohnya, lalu dari dagingnya, gitu kan. Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri, lalu dari pihak orang ketiga. Bergantian, tapi itu semua firman Tuhan. Sama seperti tadi saudara kan, seperti ketika Sarah itu ngomong. Kan itu kan perasaan Sarah kan. Tapi kenapa Tuhan setuju dengan perasaan Sarah ini? Iya, itu kan pada waktu itu saudara, Abraham itu, dia itu kosa sekali, ini anakku. Saudara bayangkan ketika dia itu memberangkatkan Hagar itu. Dan cobalah saudara kalau saudara mungkin ada yang kasih tahu sama dia gitu. Ketika di tengah jalan saudara kehabisan air gitu kan. Kan sudah dikatakan, aku pun akan berkati dia, aku akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Oke. Tapi saudara kan pada waktu itu kan ketika pergi gitu kan di tengah jalan kan Hagar sama Ismail itu kayak apa ya, kehausan gitu. Kan dia mau mati. Dia nggak tahan lagi melihat anaknya itu dipinggirkan ke ini gitu kan. Kehausan. Dia pergi kemana gitu, nggak tahan dia melihat masa depan anaknya. Dia menangis kan. Tapi disitulah saudara malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Hagar. Lihat saudara. Tentu saudara, apa yang dirasakan oleh Abraham saudara? Tahukah saudara, semua perasaan itu mungkin kalau ada orang yang saudara tahu mungkin yang bisa sepenanggungan dengan kita, Tuhan itu lebih sepenanggungan. Kalau ada orang yang lebih mengerti perasaan manusia, itulah Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir apa yang kau rasakan gak dirasakan oleh Tuhan. Ketika engkau memandang dia, ya, ketika kita memandang dia, saudara itu saudara. Di satu sisi saudara itu satu kebahagiaan. Di satu sisi saudara, kita menjadi satu dengan dia. Makanya ketika saya ungkapkan perasaan yang tadi itu saudara kepada saudara. Ketika saya ungkapkan perasaan yang tadi mungkin menurut saudara, bagaimana? Tapi itulah perasaan Tuhan. Itulah penderitaan yang Tuhan alami. Ketika dia melihat kita, dia sabar. Coba ingat-ingat perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kan, engkau nggak ada di sini. Coba ingat-ingat. Berapa lama kita cuek sama Tuhan? Berapa lama kita sibuk dengan diri kita sendiri? Sibuk dengan masa depan kita sendiri? Harus katakan berkali-kali. Saudara, ketika nanti suatu saat saudara merasakan apa yang saya rasakan. Maksudnya itu, saudara, ketika saya berani mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Tahukah saudara, itu firman saudara. Dan tahukah saudara, begitu itu saya ucapkan, maka itu akan saya alami. Saudara nanti akan begitu. Percaya. Karena polanya penyelamatan Tuhan atas kita itu seperti itu. Ini pekerjaan yang terbaru. Saudara,
Kenapa saya berani mempercayai kalau tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Itu nggak boleh hanya, hebat ya, waktu gitu. Waktu kita mengalami itu, tidak mudah, saudara. Karena kan pasti akan kita pikir kita sombong. Tapi tahukah saudara, kalau kita tidak makan firman itu artinya, kalau kita tidak alami firman itu, kita tidak akan pernah mengenal Allah yang sesungguhnya. Iya. Kita tidak akan pernah tahu apakah Tuhan itu adalah jalan, Allah terang. Kita tidak akan pernah ngerti. Kita hanya tahu teori. Kita hanya mengenal Allah itu secara samar-samar. Kalau Abraham hanya mengenal Allah itu, apa kata orang? Tentu dia akan marah terhadap istrinya. Iya. Tentu dia akan genggam itu Ismail, saudara. Jadi 2 kali sebetulnya. Dia itu harus mempersembahkan anaknya. Iya. Bayangin aja, saudara. 13 tahun loh, saudara. Udah besar, udah bayangkan dulu ketika saudara pertama kali punya anak. Betapa bangganya seorang ayah ketika punya anak. Beda, saudara. Ya. 13 tahun bayangin. Kasih kan main-main, wah diangkat-angkat. Si Swell masih ingat gak itu, saudara? Sampai 13 tahun. Dia ajarin anaknya itu berburu, saudara. Iya. Oh, saudara, Abraham pada waktu itu, saudara, dia itu sudah kayak seorang ini loh, saudara. Karena kan pasukannya banyak, saudara. Iya. Bahkan di situ dikatakan kalau saudara ada lihat satu ayat, ada 216 orang pasukannya dia. Itu pasukan loh. Lain dengan yang apa namanya, yang jaga apanya, ternaknya segala macam itu, saudara. Bayangkan saudara, bayangkan saudara, anak-anak hamba-hambanya itu, saudara, itu kan ketika, jadi kan si Ismail itu kan sudah kayak pangeran dia. Iyalah. Makanya selanjutnya, kalau bukan dia itu benar-benar mengalami Tuhan, jadi itulah yang membuat dia ketika dia mendengarkan perintah persembahkan anakku. Oh, nggak ada dia tedeng aling-aling, saudara. Nggak ada dia nego-nego, nggak ada kita lihat di situ. Hah? Nggak ada kan? Itu karena apa, saudara? Di satu sisi, saudara, itu karena Tuhan sudah memilih dia, gitu. Saudara, saudara harus bisa memahami. Jadi, ketika nanti saudara, seperti saya katakan, mengalami seperti yang saya alami, oke? Saudara akan mengerti nanti, gitu. Kenapa saya harus meninggalkan tempat yang nyaman itu? Kenapa saya harus meninggalkan ini lagi, keluar lagi dari ketika kita dari Pampil, gitu kan? Ya kita ini, saudara, ketika kita terus jalan, gitu kan? Ketika kita keluar dari RTM, gitu ya. Ketika orang-orang yang tadinya mungkin gimana gitu dengan kita, saya itu bisa menjaga hati saya. Gitu. Pedih loh, saudara. Iya, pedih loh. Saudara pikir apakah dengan mudah saya meninggalkan juga dari tempat kita yang nyaman dulu? Tidak kan? Saya tetap mohon sama Tuhan. Saya bayangkan suatu saat saya akan berbicara dari hati ke hati dengan gembala kita dulu. Wah, saudara, itu ketika kemarin itu, ketika punya kesempatan melalui ibu itu, saudara. Itu jembatan saya.
untuk bapak ibu. Tapi ketika ibu itu pun dipanggil sama Tuhan, itu sudah harapan saya. Saya nggak punya jembatan lagi. Sulit rasanya, saudara. Ya, karena itu saja, saudara. Dia mungkin sangat sakit hati saya keluar. Dia nggak bisa melihat. Padahal waktu itu saya sudah bilang, ini kan perjalanan hidup kita. Dan dia bilang waktu itu. Dalam doa itu saya akui itu, saudara. Tapi saudara, kerinduan saya yang paling dalam ingin berbicara dari hati ke hati dengan dia. Karena saya sudah cukup tua. Dan dia pernah jadi bapak saya. Iya. Saya pernah mendapat bimbingan dari dia. Itu perasaan tadi Abraham itu, saudara. Sama, saudara. Kita di sini, saudara. Kita pernah bersama-sama, saudara. Mungkin ada ya yang sampai mungkin. Ulang tahun kita sudah berapa tahun? Dari 2009 berarti sudah 15 ya. Hah? Mau 17, 2009. 2015 tahun loh. Nah, berarti kan teman-teman kita itu kan kayak kita bersama-sama dengan mereka kayak 13 tahun kan, gitu kan. Kayak umurnya Ismail. Gitu. Kadang-kadang kalau kita kemarin-kemarin lucu-lucu ya, kok bisa pas-pas gitu. Pas kita ngomong kayak gini gitu kan. Saya kadang kalau ingat gitu, kok secara kebetulan gak sih gitu ya. Dulu ketika umur saya 46 tahun gitu kan. Ketika bicara hubungkan baik suci ini. Ingat gak itu? Saudara, seperti itulah perasaan. Tapi saudara juga mengalaminya. Ketika saya ceritakan kepada saudara juga tadi tentang perasaan tadi itu, saudara. Itu perasaan Tuhan. Karena apa? Dia sudah berfirman, dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Perkataan itu mengikat dia, saudara. Kira-kira kalau saudara pikir, ribet enggak Tuhan itu? Bagaimana saudara bisa memanage hati Tuhan seperti itu? Kalau saudara adalah Tuhan itu. Setiap kali dia berfirman, makanya kan dia bilang, jangan makan buah itu. Nanti kamu mati. Resikonya apa? Pasti orang akan penasaran. Adam dan Hawa pasti akan penasaran. Apalagi sudah ada iblis di situ. Tentu kan saudara, bukan iblis yang bawa dia ke pohon itu. Bukan. Tapi penasarannya dia. Kan pasti kan iblis perhatikan kan. Kan kalian lebih duluan dari saya. Kata si Hawa itu sebetulnya kan yang penasaran kan. Kan kalian yang lebih duluan dari saya katanya. Ditanya sama binatang-binatang itu. Apa sih buah itu ya katanya kayak gitu. Lu nggak bisa makan ya katanya. Penasaran itu saudara. Apa Tuhan tidak tahu? Apa Tuhan tidak mempersiapkan dirinya untuk mereka akan makan itu? Kan karena kasihnya Tuhan dikatakan kepada mereka, jangan makan, nanti kamu mati. Karena pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Pastilah kamu mati. Itu kan firman dari ucapan dia. Oh dia nggak salah loh, Tuhan nggak salah dengan ucapan itu saudara. Karena kasihnya kan. Namun apa yang terjadi saudara? Justru dengan keadaan itu, kita tahulah jalan cerita. Iya, itu jalan cerita, itu sejarahnya Tuhan, loh, saudara. Dan sekarang itu kita mulai tahu sedikit kan ketika saya menerangkan seperti itu.
Oh, Tuhan kayak gitu ya. Di satu sisi Allah itu adalah kasih. Tapi di satu sisi saudara, dia itu kan harus berfirman. Dan apa yang diucapkan dia akan dialami oleh seluruh ciptaan. Karena kan seluruh ciptaan ini kan tadinya ada di dalam dia. Sederhana sebetulnya sih. Jadi sebetulnya ketika Tuhan katakan kita ini ciptaan dan dia pencipta, itu adalah satu aturan yang sangat baik untuk kita, saudara. Jadi waktu kita ini sadar kita ini adalah ciptaan, saudara. Itu hebat loh, saudara. Kita tidak akan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan itu sendiri. Bapak itu loh maksudnya. Jadi ketika kita menyadari, saudara, ada yang akan mengatur kita, saudara. Tuhan itu. Wah, saudara, kita ini akan menikmati segala kedamaian, sukacita, apa aja gitu loh, saudara. Iya, sehingga kita akan nurut, kita akan apa namanya? Kita akan rela ngalami apa saja gitu. Kita nggak akan takut. Lah orang Tuhan yang ngatur, oh. Iya, saudara. Apalagi kalau dibilang kamu tidak akan apa namanya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, katanya. Itu firman. Percaya saja itu, saudara. Tapi satu hal lagi, saudara. Dia berfirman, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah loh, saudara, disitulah mau tidak mau kita akan mengalami juga. Jadi waktu seseorang ingin mengenal Tuhan, nah, jangan orang pikir itu enak-enaknya aja. Jadi kalau saya dengar orang khotbah itu tentang mengenal Tuhan pakai bahasa-bahasa apa gitu ya, saya ketawa dalam hati saya. Iya, saudara. Dia nggak tahu apa artinya dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, katanya. Tuhan yang kamu rindukan itu dengan mendadak dia akan datang, dia akan menghakimi lebih dulu yang ada di rumah Tuhan, katanya kan gitu kan. Itu semua firman, saudara. Lihat, saudara. Dari hal yang tadi diterangkan mengenai Abraham tadi, saudara. Iya loh, saudara. Apa saudara nggak pernah terpikir gitu? Kok bisa sampai dia itu bisa memilih? Beneran loh dia melakukan. Maka nggak ada yang lain pikiran dia. Hanya satu yang dia pegang gitu. Tuhan yang memberi. Anak ini aku dapatkan ketika aku tidak punya anak. Bahkan jadi dia masih ingat ketika dia mempersembahkan Ismail itu. Sebetulnya bukan apa ya, lebih tepatnya itu memberikan kembali apa yang diberikan oleh Tuhan. Iya, berikan kembali. Makanya orang tua juga harus begitu. Makanya ada firman-Nya. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dia harus relakan. Kalau ditahan, bahaya. Seperti adik saya dulu, saudara. Waduh, pertengkaran mama saya dengan istri adik saya lumayan juga, saudara. Itu sama bekas, saudara. Karena apa, saudara? Ya, anaknya tetap bersama dengan dia, gitu. Ya coba tahan gitu. Beda, saudara, perasaan anak bungsu dengan anak sulung, beda. Tapi ketika saya bilang, udah kalian pasti kos gitu. Saya ingat waktu saya bilang. Wah, agak rendah lah, saudara.
pertengkaran. Sama kan? Ketika tadi Abraham harus disuruh ngusir gitu. Jadi saudara, ketika dia dengarkan perkataan itu benar-benar tidak ada sedikit pun gangguan dari iblis gitu. Enggak ada. Nah, pengenalan seperti itulah kita akan Tuhan yang kita dengar sekarang. Oh, bahkan itu dikatakan yang sekarang itu jauh lebih daripada mereka. Jauh lebih dari situ, saudara. Supaya kita mengerti. Jadi saudara harus benar-benar berani melepaskan diri dari ikatan generasi kita di masa lampau. Ya, termasuk mungkin mereka yang hebat-hebat sekalipun. Kan bagi kita kan yang paling terakhir kan bagi kita itu kan. Kita itu sangat kagum dengan guru kita. Terus berani. Ingat, bukan karena kita itu lebih dari mereka, bukan. Tapi karena Tuhan itu sendiri yang sedang datang. Jadi sama seperti Yesus bilang, nanti ratu dari selatan akan menghakimi kalian. Dia bilang sama orang Yahudi. Karena dulu ketika Salomo, dengan hikmat Salomo, ratu dari Seba itu harus datang dari selatan, dari Afrika itu saudara. Untuk mendengarkan hikmat Salomo. Orang yang berdiri di depan kalian lebih, jauh lebih hebat, jauh lebih berhikmat daripada Salomo. Dia akan menghakimi kalian. Kenapa kalian tidak mencari hikmat? Kalau dia mau cerita, kalian pikir ketika waktu kelahiranku, sampai orang dari Majus, orang Majus dari timur itu, sampai datang karena mereka melihat bintang yang besar. Ya, kalau Tuhan mau cerita kayak gitu. Saudara lihat, saudara. Bagaimana saudara, secara perlahan, Tuhan yang samar-samar itu, mulai itu disingkirkan dari kita, saudara. Ketika saya ceritakan itu kepada saudara, kenapa makin hari, saudara, ketika saya cerita sama saudara, makin hari rasanya, saudara, kita itu makin seperti mendengarkan Tuhan itu bicara. Kan saudara sudah mengalami juga. Ketika saudara mulai seperti yang saudara ceritakan, seperti yang diceritakan sama Om Tuin itu, saudara. Atau seperti yang dialami oleh Matian. Gitu. Dan saudara seperti saudara yang pasti saudara akan alami juga. Gitu. Bahwa memang benar loh. Tuhan, bukan kita. Iya, percayalah. Seperti yang saya katakan tadi sama saudara, saudara juga akan merasakan seperti yang saya rasakan. Goncangan yang saya rasakan. Iya, tapi goncangannya itu di dalam. Oh, Tuhan membuktikan kepada saya ketika saya datang kepada dia. Segala sesuatu yang sediakan. Apa nggak cukup dengan apa yang kau lihat semua ini? Berapa tahun nih? Coba lihat. Pemeliharaanku akan kalian semua. Ya kan? Lihat. Ketika kemarin saya pikir saya sudah gagal gitu kan. Di Singapura itu saudara. Ketika saya dengar sedikit kesaksian Cipani kemarin ketika dia cerita gitu. Saya bilang, saya nggak tahu lah pekerjaan. Iya. Kalau dengar berita-berita kemarin mengenai dia gitu. Aduh, miris hati ini saudara. Tapi ketika dia dengar, dia ngomong sendiri lagi kayak gitu.
Gitu-gitu saudara dia beli rumah sendiri, saudara, sudah lunas cash lagi, saudara, di Batam ini, saudara. Aduh, kawan ini cash loh, saudara. Saya bertahap di bom dia terus gitu. Bisa dia bebas datang ke sini tiap Sabtu, Minggu nanti pulang gitu kan. Eh, Minggu Minggu masuk atau apa gitu ya. Nanti dia ini lagi gitu, saudara. Ketika dengar kesaksian dia gitu kan di sana, dia dibenci oleh orang-orang sana karena kalian ini yang saya bilang kemarin, mereka main boneka itu, saudara. Mereka ini sudah pembantu di sana, apa namanya, beli boneka gitu kan, dan jadikan boneka-boneka itu anak-anak mereka gitu. Iya, kasih baju, dikasih sepatu gitu, mahal-mahal lagi, sudah sampai $100, $170 katanya gitu. Kalau dirupiahkan berapa itu, saudara? Dia ingatkan mereka, oh, kalian ini najis, jijik sekali lihat kalian. Nah, kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita dia dulu, cerita tentang dia dulu, aduh, jijik juga. Tapi saudara, ketika kita lihat gitu ya, Tuhan itu gitu ya, hebat loh, saudara. Iya, apa yang kita pikir, saudara, sudah rusak dunia ini, saudara. Secara perlahan, saudara. Ketika kita memandang Tuhan terus, apa yang tadinya hati kita ini rasanya ketika kita mendengar, melihat semua itu, saudara. Secara perlahan, kita akan melihat kerajaannya turun di muka bumi ini, saudara. Iya. Jadi saudara, ketika kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan itu di antara kita, saudara. Ada begitu banyak cerita yang akan kita lihat setiap hari. Iya, kan banyak sekali, saudara. Saudara akan menikmati masa tua, saudara. Gitu, saudara. Tapi masa tua, saudara, bukan seperti masa tua orang-orang di dunia ini. Masa tua, saudara, adalah masa yang dimana dikatakan berminyak terus. Nggak bau tanah gitu, saudara. Tapi berminyak gitu. Segar, saudara, senantiasa. Ya, karena saudara mengalami Tuhan setiap hari. Saudara akan selalu baru. Nggak bau tanah, saudara. Saudara ngerti bau tanah, saudara? Kemarin air kami itu, saudara, bau tanah, saudara. Oh, itu minum itu. Waduh, di WA sama istri saya. Maaf Bu, kami kemarin lagi bongkar-bongkar ininya, mesinnya gitu. Jadi, mohon maaf ya Bu. Maaf gimana nih maksudnya? Ya ganti aja airnya. Suruh aja minta diganti. Beneran sudah datang. Diganti airnya gitu ya. Dibuang daun itu juga. Jadi segarlah air itu. Diminum jadi rasanya itu baru pas gitu. Itu kemarin ketika bawa tanah, aduh rasanya gimana? Nah, kira-kira kayak gitu arti bawa tanah gitu. Kira-kira. Walaupun maksudnya itu, ya sebetulnya kan kan ketika hidup itu masuk, baru tanah itu ada artinya kan. Kita menjadi manusia kan. Kalau kita nggak punya hidup, kita sudah bawa tanah. Eh, jadi artinya masa tua kita itu berminyak karena kita itu punya hidupnya Tuhan. Saudara harus dapatkan itu ya. Setiap hari kejar Tuhan, saudara ya. Berdoa sampai saudara menemukannya gitu. Tidak ada kebahagiaan. Itulah keselamatan kita. Tidak ada kebahagiaan yang lain di luar kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Pastikan saudara, saudara tidak mempunyai masalah dengan Tuhan setiap hari. Tidak ada masalah, berperkara terus dengan Tuhan gitu. Ya, kelemahan tubuh saudara, apapun itu saudara.
Baik, Tuhan, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Engkau terus menarik kami semakin melekat dengan Engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.